Akhirnya nggak PHP juga. Jadi mulai Maret 2021 ketika kita beli mobil baru itu bakal dapat keringanan pajak, relaksasi pajak, biar rileks, biar makin banyak yang beli. Nah, di video kali ini kita bakal ngebahas cara menghitung pajak mobil baru. Tapi sebelumnya kita bakal cari tahu dulu pajak aja sih yang harus dibayar kalau lo beli mobil baru. Terus kemudian item pajak apa yang sebenarnya direlaksasikan, besaran pajaknya berapa, dan apa aja sih syarat mobil baru supaya bisa dapat relaksasi pajak tersebut. Langsung aja kita mulai. Selamat datang di channel Yuzon ID. Yang pertama, kita bakal ngebahas pajak apa aja sih yang harus dibayar kalau kita beli mobil baru. Ini ada beberapa variabel. Yang pertama PPN 10%, kemudian PPNBM 10-125%, BBNKB 10-12,5%, dan yang terakhir ada PKB sebesar 2%. Nah, variabel-variabel ini nih yang bikin harga NJKB, nilai jual kendaraan bermotor, jadi harga on the road setelah ditambahkan skema perpajakan ini. Kemudian yang kedua, item pajak yang mana sih yang sebenarnya dihapus? Ternyata nggak semuanya. Itu cuma pajak penjualan atas barang mewah atau PPNBM. Nah, berapa besaran pajak PPNBM? Ada beberapa kategori mobil yang dibedain berdasarkan dari kapasitas mesin. Nah, yang pertama LCGC ini 0%, jadi memang dia nggak bakal dapat insentif lagi nih. Kemudian ada minibus di bawah 1500 cc itu kena 10%. Minibus di atas 1500 cc itu 20%, sedan di bawah 1500 cc itu 30%, dan terakhir mobil-mobil di atas 2500 cc itu kenanya 125%. Dari mana? Dari nilai jual awal atau off the road. Yang keempat, apa aja syarat mobil baru supaya bisa dapat keringanan PPNBM 0% tersebut? Yang pertama, kapasitas mesinnya di bawah 1500 cc dan itu berpenggerak roda 4x2. Yang kedua, produksi lokal dengan kandungan lokal kontennya di atas 70%. Nah, terus bagaimana skema insentif ini diberlakukan? Jadi bakal diberlakukan secara bertahap selama 9 bulan ke depan, di mana masing-masing tahapan akan berlangsung selama 3 bulan. Jadi dari Maret sampai Mei 2021 itu sebesar 100%, artinya 0% PPNBM. Kemudian dari Juni sampai Agustus 2021 itu sebesar 50%, dan terakhir dari September sampai November 2021 besarannya 25%. Nah, ini yang paling penting. Mungkin kalau misalnya gue juga salah-salah ngitung, silahkan dikoreksi aja. Ini gue coba ngasih tahu, siapa tahu juga bisa berfaedah ya. Gimana cara ngitung PPNBM-nya itu supaya kita bisa tahu sebenarnya berkurang berapa sih mobil yang dapat relaksasi pajak PPNBM 0% itu. Oke, jadi penerapan PPNBM berdasarkan nilai jual kendaraan bermotor atau NJKB. Ini bisa juga kebanyakan orang bilangnya off the road kali ya, karena belum ditambahin perpajakan-perpajakan dan juga sejumlah variabel-variabel dari dealer, misalnya profit dan lain sebagainya. Kita ambil contoh misalnya Toyota Avanza. Itu NJKB-nya contohnya 200 juta ya, ini misalnya. Maka PPNBM yang dikenakan adalah untuk kategori minibus 10% atau sama dengan 20 juta. Nah, sekarang kita cari tahu harga on the road supaya bisa tahu seberapa banyak sih pengurangan dari harga on the road itu ketika PPNBM-nya udah 0%. Perhitungannya kayak gini, jadi dari NJKB 200 juta itu ditambahin PPN 10% sama dengan 20 juta, ditambahin lagi PPNBM kategori minibus 10% sama dengan 20 juta juga, kemudian BBNKB kita anggap aja 10%, itu juga sama 20 juta, dan terakhir PKB 2% atau 4 juta. Jadi dari situ kita bisa dapat harga on the road 264 juta. Nah, dari sini simpelnya ya tinggal kita kurangin aja 20 juta. Kenapa? Itu dari 10% PPNBM kategori minibus tersebut. Jadi total on the road dengan PPNBM 0% adalah 244 juta atau sekitar 7,5% pengurangannya dari harga normalnya yang 264 juta itu. Nah, sampai di sini kebayang ya.
Jadi lumayan lah, sekitar 20 jutaan, walaupun memang kalau dipresentasiin ini cuma berkurang sebanyak 7,5%-an dari harga jual mobil dalam kondisi normal. Nah, kira-kira kayak gitu. Kalau misalnya kalian punya opini-opini atau mengkoreksi silakan banget, boleh banget gitu. Kalau suka di like, di subscribe. Kalau nggak suka ya nggak usah di like, nggak usah subscribe. Bebas-bebas aja. Semoga perhitungan ini berfaedah dan bisa ngebantu kalian untuk bisa ngegambarin sebenarnya seberapa besar sih ya pengurangan pajak dari adanya relaksasi PPNBM 0% ini. Oke, sekian aja. Terima kasih udah menonton sampai selesai dan sampai jumpa di video-video gua selanjutnya. Gua pamit, peace.